wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara PMO level sekolah di bulan Juni dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bapak PD serta Alhamdulillah, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmi Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaraya, Mas Almanar dan Mas JSIT,
Kepada Bapak Ibu sekalian dimohon berdiri. Ini stylenya dari mana? Iya. Sini. Di situ nggak kelihatan Anda. Di situ berdiri. Di belakang kamera mulah. Oh, di belakang. Salah. Nggak tahu deh. Stop. Berkomitmen mencetak kederisaan. Kasih Rabbani, kami siap mengerti. Allah selalu berkati. Pentingkan dengan batu rapat beriman, cita-cita mulia. Itulah amanat kita tunjukkan diri, berkiprah menuju ridho ilahi Rabbi. Bangun membina bersama, mencetak kederisaan. Demi Islam berjaya di negeri yang tercinta, mendidik anak bangsa
suci, generasi robbani, kami siap mengerti, Allah selalu berkahi. Pentingkan lengan baju, dapatkan abadi cinta mulia. Itulah amanatmu, tak tundukkan diri menuju ridho ilahi Rabbi. Membangun membina bersama cetak kader Islam demi insan jaya di negeri tercinta. Lihat membina mendidik anak bangsa demi cita yang suci, generasi rohani kami siap mengerti, Allah selalu berkahi. Settingannya tuh
Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, dimohon duduk kembali. Untuk selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Barkah, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yu'fi kafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa atimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana gfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Wajil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa inal batilan batila warzuqna tinab. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Barkah atas pembacaan doanya. Semoga acara PMO hari ini berjalan dengan lancar dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita ini kepada Ibu Indri Rianti, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Kartijan MPD selaku fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 2. Yang saya hormati Bapak Ponijan SPD MM selaku pengawas sekolah untuk pengganti Pak Zainal. Untuk sementara karena Pak Zainal saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, belum pulang ya, mungkin masih dalam proses gitu. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam PMO level sekolah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Walaupun kemarin gerimis-gerimis, tapi alhamdulillah hari ini cerah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah kita, tuntunan kita yang mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Allahumma amin. Langsung saja Bapak Ibu Guru, hari ini kita memang melaksanakan PMO level sekolah di bulan Juni ya, di akhir semester genap atau di akhir tahun ajaran 2024-2025. Mudah-mudahan ini memang 2023-2024. Masya Allah, udah pengen tahun depan aja ya. 2023-2024 tahun ajaran ini kita di akhir ya PMO ini. Mudah-mudahan ini memang di PMO ini terakhir, tapi memang nanti yang kita bahas ada beberapa memang yang belum terlaksana dengan baik, mungkin akan berlanjut. Dan ini nanti di hari ini selain kita melaksanakan PMO, Project Management Office ya, yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini dengan level sekolah, maksudnya dilakukan sendiri, kita mandiri, walaupun mungkin mengundang fasilitator dan pengawas gitu, tapi kita melaksanakannya sendiri. Kalau tahun kemarin kita PMO-nya ya dari fasilitator atau dari BPGP. Kalau sekarang kita dari sekolah dengan mengundang. Nah, mungkin di tahun depan saya belum tahu seperti apa bentuknya, mungkin nanti Pak Kartijan mungkin bisa menjelaskan atau seperti apa. Tapi intinya kita selalu di PMO ini kita memperbaiki apa yang menjadi yang untuk memajukan
sekolah kita ataupun diri kita, mungkin dari guru-gurunya atau siswanya, bagaimana menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk di PMO kali ini saya mungkin ini masih sambutan ya, sudah mau mulai aja. Mungkin seperti itu dan setelah ini mungkin Pak Kartijan bisa karena Pak Ponijan sambil juga ada 2 acara gitu. Eh, Mungkin belum bisa ngasih sambutan, nanti bisa masuknya belum tahu jam berapa. Tapi kalau Bapak Kartijan sudah masuk, terima kasih. Mungkin itu saja untuk sambutannya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan PMO sehingga selesai nanti dengan lancar dan baik-baik saja Zoom-nya ya. Insya Allah mudah-mudahan. Bismillah. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Resti, mungkin Pak Kartijan bisa kali ngisi sambutan. Baik Bu Indri, Pak Kartijan sedang ini Bu, itu visitasi, sedang akreditasi ya? Iya, sedang akreditasi. Ya, ya ada beliaunya izin ada di chat. Oh iya, iya, iya. Ya. Berarti ini langsung lanjut Bu Indri. Sebentar Bu Res, tadi si Pak Kartijan bilangnya bisa ngisi sambutan sebentar. Oh baik. Atau kalau memang nanti belum, biar nggak apa-apa nanti. Soalnya dia sebenarnya mendengarkan tapi sambil visitasi. Nggak apa-apa. Lanjut saja ya kalau ini. Tadi sedang visitasi ya. Baiklah, kita lanjut. Ya. Terlihat ya. Ya, tadi sudah sambutan pembukaan. Oke, PMO eh, sebelumnya kita sudah PMO di bulan April. Di bulan April kita PMO itu kita langsung saja ke tentang implementasi pembelajaran di kelas. Dan yang kedua juga tentang profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu tentang karakter dan juga tentang kualitas pembelajaran guru ya, peningkatan kualitas pembelajaran guru. Nah, untuk kemarin kita sudah yang bulan Ramadan itu, bulan April itu kita sudah yang apa namanya dengan JSIT itu Dira ya, Dira di hari Ramadan anak-anak bagaimana karakternya. Kemudian saat bulan Mei kita sudah melakukan juga pelatihan guru yaitu pelatihan digital talent itu ya, pelatihan tentang kemampuan guru untuk membuat konten kreator ya. Konten kreator dalam pembelajaran agar lebih eh, kekinian ya, sesuai dengan anak-anak yang kekinian ini gimana cara gurunya mengajarkan ya yang mengasihkan dan membuat anak-anak lebih tertarik belajar karena sebenarnya online itu bagi mereka udah lebih canggih mungkin dari gurunya dan kita jangan sampai ketinggalan juga cara mengajarnya juga seru yang mereka juga senang gitu. Intinya kita pembelajaran di sekolah itu lebih menyenangkan untuk anak-anak. Tapi tidak lupa juga kualitas pembelajaran yang kita sampaikan, jangan sampai anak-anak juga tertinggal ilmunya. Mungkin itu ya. Jadi di PMO level sekolah kita kemarin sudah itu di bulan April, kemudian ini sekarang di Juni. Nah, bagaimanakah refleksinya dari semua itu, dari yang sudah dilakukan? Nah, ini Bapak Ibu Guru mungkin akan eh,
Bu Puah, bagaimana Bapak Ibu guru saya ingin merefleksi ya, refleksi yang sudah baik seperti apa dan mungkin tahun ajaran baru nanti harus seperti apa nih untuk meningkatkan metode pembelajaran guru nih, karena salah satunya kualitas pembelajaran itu dari rapot sekolah masih harus ditingkatkan. Dari rapot sekolah itu literasi. Setelah saya baca rapot sekolah yang terbaru adalah literasi. Nah, sekarang refleksi dulu yang sudah baik seperti apa, bagi apa menurut Bapak Ibu guru, kemudian nanti yang belum baik seperti apa, kendalanya apa, dan kita cari solusinya bersama untuk di tahun ajaran baru agar lebih baik lagi dalam pembelajaran, baik karakter yang kita tuju kemarin, karakter anak-anak ini berubah menjadi lebih, terus meningkat menjadi lebih baik lagi, dan juga gurunya, kitanya juga meningkatkan kualitas diri. Dan nanti juga saya akan berbagi praktik baik mungkin dengan Bu Puah dan Bu Resti. Kemarin sudah lokakarya bagaimana kompetensi guru gitu ya, kompetensi guru yang terbaru, bagaimana ya kita kompetensi guru itu untuk penilaian ataupun kita mengembangkan diri sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin. Semua guru kan adalah pemimpin juga gitu. Nanti akan disampaikan praktek baiknya, tapi sekarang kita refleksi dulu, refleksi hal yang sudah baik seperti apa. Ini linknya Bu Puah ada yang bisa di-share mungkin di Zoom ya. Baik, di Zoom itu ada Padlet ya. Silakan diisi mungkin di Padlet yang sudah dibuat. Saya buka. Ya, untuk karakter peserta didik, Bapak Ibu silakan dibuka Padletnya. Refleksikan hal yang sudah baik, seperti apa yang belum baik, kendalanya, serta solusinya menurut Bapak Ibu guru yang dihadapi di saat mengajar ya, di dalam 1 tahun pelajaran ini. Kalau kemarin kan kita baru yang sudah ini. Nah, kalau ini 1 tahun, kita mereview hal yang sudah baik, yang menurut Bapak Ibu lihat gitu, atau rasakan. Yang belum baik juga Bapak Ibu tulis. Kalau punya solusi, silakan tulis juga. Atau kendalanya dulu, kendalanya ditulis dan solusinya yang sudah dilakukan apa. Nanti kalau misalnya ada yang belum bisa, solusinya kita bagi bersama di sini untuk begitu. Silakan diisi di Padletnya. Kalau bisa ditulis namanya ya, karena kami mungkin atau kelas yang dituju atau yang kalau wali kelas. Bisa juga selain karakter, ada juga ya yang satunya itu tentang pembelajaran di kelas. Tapi saya inginnya yang karakter bagaimana nih? Karena kalau kita lihat dari PMO awal-awal itu ya, ini mengalami perubahan sih, sudah menjadi lebih baik. Begitu juga nilai rapot sekolah kita untuk karakter itu mengalami peningkatan yang terbaik untuk karakter. Karena memang mungkin tadinya kita penilaian rapot sekolah waktu itu kan pandemi ya. Di zaman pandemi memang anak-anak benar-benar gitu, maksudnya untuk karakter memang menurun mungkin daripada dulu, mungkin di sekolah juga lebih baik atau seperti apa saat setelah pandemi itu kan memang sangat down. Kemudian Bapak Ibu guru terima kasih banyak upayanya, Masya Allah. Jadi anak-anak sudah mengalami peningkatan untuk karakter. Walaupun mungkin masih beberapa yang memang harus diperbaiki. Nah, ini pengen tahu nih dari Bapak Ibu guru, apa saja yang perlu, yang sudah baik dan yang belum baik itu nanti kita perbaiki juga seiring berjalannya pembelajaran gitu ya. Tapi yang dari rapot sekolah memang meningkat untuk karakter. Mungkin tinggal yang sangat harus kita perbaiki kalau dari rapot sekolah itu adalah bernalar kritis. Nah, itu mungkin
Ini sambil jalan nih karena saya belum bisa membaca nih. Eh, yang sudah isi sudah ada Bu Puah, belum ada yang mengisi ya. Ini sambil saya eh, melihatnya, saya dari rapot sekolah ya. Tapi Bapak Ibu guru dari pandangan Bapak Ibu guru saat pembelajaran yang sudah diamati gitu. Yang sudah baik, hal yang sudah baik apa saja, yang belum baik yang perlu kita tingkatkan apa saja. Ada kendalanya bagaimana dan solusi. Kita sudah kemarin sudah melakukan eh, Almanar Festival, itu juga dari karakter anak yang sudah baik apa, dari pasti mengalami peningkatan karena dari rapot sekolah pun mengalami peningkatan gitu. Tapi ya mungkin Bapak Ibu guru mungkin tuliskan lebih rinci dari kelasnya masing-masing, dari kalau Bapak Ibu guru bidang studi dari yang dialami dari sebelumnya gitu, tahun sebelumnya apa yang mengalami peningkatan yang sudah baik dan yang belum itu apa gitu, yang mungkin ke depan harus kita tingkatkan. Karena hal ini nih, untuk refleksi ini adalah lebih penting. Kompetensi guru dan kepala sekolah salah satunya yang terbaik adalah merefleksi bagaimana yang sudah dilakukan kemarin gitu untuk memperbaiki eh, kemudian ke depannya seperti apa. Jadi kita harus merefleksi hal-hal yang sudah baik, apa yang belum, apa kendalanya, dan bagaimana nanti kita cari solusinya. Jika sudah ada solusinya, alhamdulillah. Jika belum, kita cari bersama. Nah, sambil menunggu tulisan dari Bapak Ibu guru, saya melihat dari rapot sekolah kemarin kan karakter ya, karakternya yang memang perlu sangat dilihat lagi itu adalah bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini juga mungkin dan metode pembelajarannya atau mungkin dari gurunya, kita cara atau mungkin seperti apa ya, kalau dari saya nanti Bapak Ibu guru kita sharing saja untuk pembelajaran yang HOTS-nya gitu ya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya kita memang sangat konsen gitu di high order thinking skill-nya. Mungkin tahun ke depan kita akan eh, ke situ lagi misalnya arahnya. Apa agar anak-anak lebih berpikir kritis lagi, namun tetap apa kekiniannya gitu ya. Mungkin cara pembelajarannya seperti apa nanti kita diskusikan. Bagaimana Bu Puas, sudah ada yang menulis? Apa kebingungan Bapak Ibu gurunya ya? Apa sudah gimana nih? Belum? Ada tuh Bu dari kelas 6B ya. Dari Bu Andini Nur Rahmatun Nisa. Di sini hal yang sudah baik. Jujur dalam memberikan tanggapan, interaksi dan empati antar teman sudah mulai ya, dan muncul terhadap guru juga, dan lingkungan sekitar sudah mulai terbangun. Kendala yang muncul itu menjaga emosi agar tetap tersalurkan dengan baik pada masa adaptasi siswa. Solusi yang dilakukan membangun afirmasi setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, menegur dengan pendekatan kepada siswa yang lebih mendalam dan pemberian kepercayaan secara penuh yang melibatkan siswa. Ya, ini dari Bu Andini ya, kemarin mengajar kelas 6B, begitu yang sudah dirasakan Bu Andin gitu ya, hal yang sudah baik, kemudian itu dari jujur ya, jujur memberi tanggapan, interaksinya terhadap dan empati ya sudah mulai tumbuh, mulai terbangun. Kendalanya di emosi ya, apalagi kalau kelas atas ya, kalau kelas 2 juga sama aja ya, mungkin Bu Leli kelasnya gitu. Untuk kelas-kelas khusus misalnya Bu Resti, bagaimana emosi anak-anaknya di kelas bawah seperti apa, kelas atas kan beda ya penanganannya. Nah, ini agar tersalurkan dengan baik, bagaimana nih emosi-emosinya. Solusi yang dilakukan membangun afirmasi setiap pagi. Nah, ini setiap pagi dimulai saat pembelajaran atau sebelum atau setelah tilawah Quran mungkin ya. Ada penguatan-penguatan di situ, ada apa namanya untuk siswa-siswanya setiap pagi penyegaran atau tausiah ya dari gurunya seperti apa untuk agar di hari itu dalam seharian tuh menjadi lebih baik gitu. Jadi dari gurunya memulainya dengan yang baik-baik.
Kemudian ini apa? Di kelas 2B. 2B itu berarti kelasnya Bu Resti dan Bu Ana ya. Perkembangan karakter siswa kelas 2B 1 tahun ini alhamdulillah mengalami banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Di antaranya ada 2 siswa laki-laki yang tadi emosinya luar biasa, sekarang sudah menjadi lebih tenang, tidak mengganggu ketika pembelajaran. Siswa yang tadinya sulit untuk jujur, alhamdulillah sudah terbiasa jujur. Sedangkan secara umum lebih bertanggung jawab dan mandiri ya, dan percaya diri. Masya Allah, ini ininya kita ini apa namanya P5-nya kita ya. Apa kemarin ya, karakter kita emang yang mau dibangun adalah jujur, tanggung jawab dan mandiri. Ini tambahan adalah percaya diri nih, lebih percaya diri. Alhamdulillah. Solusinya setiap pagi sebelum KBM selalu memberikan nasihat. Ya, tadi ya, tausiah, nasihat pagi itu wali kelas pagi-pagi itu di otaknya kan masih fresh gitu ya. Ketika kita memberi masukan-masukan itu masih bisa, dan nanti dalam sehariannya dia akan baik gitu. Misalnya kalau penyerapan paginya itu sudah makanan paginya ibaratnya tausiah ya, tausiah paginya itu ke hati gitu ya. Setiap di akhir pembelajaran selalu kita kaitkan dengan ukhrawi, serta sering kita bacakan kisah-kisah Rasul dan para sahabat. Masya Allah. Ini ya, untuk ke anak-anaknya, alhamdulillah dengan pembelajaran yang di hati gitu ya, menyentuh hati ke anak-anak, insya Allah anak-anak kita menjadi lebih baik karakternya. Kemudian ini alhamdulillah karakter peserta didik terbentuk berani maju ke depan kelas. Masya Allah itu udah keren gitu ya. Karena anak-anak kita memang dari siapa lagi gitu kalau bukan dari gurunya untuk membangkitkan kepercayaan dirinya untuk berani maju. Walau jangan sampai dipermalukan saat mereka maju gitu ya. Berani aja sudah alhamdulillah gitu, ketika majunya masih apa pelan-pelan, belum apa terlalu baik, tapi nggak apa-apa kalau sudah berani gitu maju mengungkapkan apa yang dia ingin sampaikan, itu sudah alhamdulillah. Ini berani bertanya jika kurang jelas ini ya dari Pak Barkah. Ya alhamdulillah ya, anak-anak sudah berani bertanya. Tapi asal kita juga harus mengendalikan ya pertanyaannya ya. Kita arahkan jika pertanyaannya mulai yang tidak, yang mulai ke arah yang mungkin menghabiskan waktu gitu ya, menghabiskan waktu yang ternyata nggak ada hubungannya. Maksudnya kita sedikit arahkan. Jadi eh, kita juga bisa mengatur temponya gitu. Kadang-kadang anak-anak ada yang iseng aja nanyanya ya. Biasanya seperti itu kalau mau belajar. Kemudian hmm, hal yang baik nih di 1A nih, Masya Allah apa nih? Alhamdulillah untuk karakter peserta didik ada peningkatan, misalnya mengucapkan kata yang baik. Nah ini konsennya dari lisan ya, ini Alhamdulillah. Ketika melakukan kesalahan, sudah berinisiatif mengucapkan istighfar, dan bertemu dengan guru sudah menyapa. Iya, 5S ya, senyum, sapa, salam, santun. Apa satu lagi Bu? Salam, sopan, santun, senyum, sapa. Oh iya ya. Nah, perlu mengingatkan terhadap hal baik kepada kelas 1A, perlu pengingatan ya. Nah, itu tadi kalau dilihat dari kelas mana yang lain tadi dengan cara pagi-pagi ya Bu Puji dan Bu Putri ya di kelas 1A. Jadi anak-anaknya sudah mengalami peningkatan terutama dalam pengucapan lisannya, karena kadang-kadang mungkin dari keluarganya, teman-temannya, kata-katanya yang tadinya itu mungkin asbun ya, asal bunyi gitu, atau kata-kata yang kurang baik kemudian sudah menjadi lebih baik dan banyak beristighfar. Itu sudah alhamdulillah lebih baik. Kemudian di kelas 3 Bu Yaya, refleksi yang sudah baik itu alhamdulillah sudah mulai nampak rasa tanggung jawab. Ada rasa tanggung jawab, mandiri, dan percaya diri serta jujur. Yang belum baik itu apa nih? Mengendalikan emosi ya, ketika marah, sedih, senang nih, wah bercampur aduk ini ya. Ini masih butuh bimbingan ke depan, berarti bagaimana pengelolaannya ya untuk anak-anak yang sedang marah itu seperti apa, sedih, senang ini ya, mereka masih belum bisa. Kemudian solusinya contoh sikap yang baik agar bisa ditiru, memberi rasa aman dan nyaman saat di kelas. Yaitu di kelas 3. Untuk di kelas 6A sudah lebih mandiri, dan mungkin bisa juga jangan saya yang bacain, mungkin ini dari Bu Puah nih, mungkin di kelas 6A nih. Untuk selanjutnya mungkin dibacakan langsung ya, dari tadi kayaknya saya yang baca. Mungkin dibaca
biasanya sambil menulis sambil apa ya, ekspresi ketika di kelas seperti apa gitu. Mungkin silakan Bu Puah. Ya, Bu Indri. Ini mungkin sambil saya screen kali Bu Indri yang hasil Padletnya ya, biar semuanya. Bu Indri masih di mute. Emang nggak kelihatan ya? Saya soalnya share-nya kayaknya share Padlet bukan ya? Bukan. Ya Allah, dari tadi saya nge-share-nya Padlet. Saya pikir saya slide-nya saya baca Padletnya. Ternyata saya bukan baca Padlet. Ya silakan Bu. Tadi saya bacanya di sini nih. Ya, ya, ya. Sini. Ya, baik. Yang disampaikan secara tertulis ya, Alhamdulillah anak-anak dipersiapkan memang untuk lulus sekolah dasar, artinya memang karakter itu harus sudah siap untuk lebih mandiri, tanggung jawabnya, percaya dirinya, karena memang nanti kan setelah mereka lulus nanti, mereka akan bertemu dengan dunia baru. Kalau percaya dirinya belum dimunculkan sejak di tingkat SD, nanti di luar sana dia akan merasa apa ya? Dia dari sekolah mana, mungkin dia akan sendirian di antara teman-teman yang lain gitu. Jadi alhamdulillah sudah dimunculkan dengan berbagai aktivitas pembelajaran di kelas juga dan juga kegiatan lainnya, kejujuran. Namun hal baik ini ya masih terus berproses ya Bu, eh, untuk menjadi sebuah karakter yang kuat sehingga tetap bisa dipertahankan bukan hanya di depan guru atau di lingkungan sekolah aja, tapi bisa juga dipertahankan dimanapun ia berada, bahkan ketika mereka lulus nanti. Mungkin itu Bu Indri yang bisa disampaikan. Mana tuh? Saya masih belum stop sih. Oke. Ya, terima kasih Bu Puah tadi. Masya Allah, saya jadi ini ya melihat tadi ya jawaban-jawaban dari Bapak Ibu guru, Masya Allah tentang bagaimana di kelas 6 tadi ya, gimana untuk nanti karakternya tetap terus harus kita jaga kemandiriannya dan hal-hal nanti ketika dia sudah tidak di SDT Al-Manar lagi seperti apa kita tetap harus jaga itu ya. Mungkin di luar sana akan lebih berat lagi mungkin apalagi di SMP gitu ya. Selanjutnya tadi saya sampai mana ya? Sebentar, sebentar. Kok jadi ini? Masya Allah. Maaf, 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 maaf. Tadi ini share Tahsin tadi yang belum ya? Tahsin, mungkin dari guru Tahsinnya ini nggak ada namanya. Salah satunya mungkin siapa? Ini saya tidak tahu nih yang menuliskan siapa tidak tanpa nama. Bagaimana dari karakter ya dari peserta didik dari perwakilan guru Tahsin. Tadi kan dari perwakilan kelas 6 sudah, kelas atas ya. Bu Andin kelas atas, Bu Puah, kemudian kelas bawah, kelas fase B itu Bu Yayah tadi sudah, dan Bu Puji, Bu kelas 1 dan apa Bu Putri ya tadi, kemudian kelas 2 ada tadi 2B Bu Ana dan Bu Resti. Di kelas 6 tadi sudah fase C. Nah, sekarang mungkin dari guru Tasin. Nah, ini guru bidang tadi nanti setelah ini ya. Sekarang guru Tasin mungkin siapa yang mewakili nih? Bagaimana saat mengajar Tasin ini bagaimana apa nih karakternya yang seperti apa nih dari peserta didik yang sudah baik gitu kan. Jangan juga yang belum baik aja yang disebutin ya. Yang sudah baik pun kita sebutkan untuk apresiasi ya minimal gitu. Apa nih atau memang belum ada gitu. Kemudian yang sudah baik apa, yang belum apa, ada kendalanya apa dan solusinya mungkin seperti apa jika sudah ada solusinya. Seperti itu. Dari Guru Tahsin siapa yang mewakili?
Dari Pak Fajar atau Pak Ahmi? Pak Fajar ya? Silakan Pak Fajar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang sesuai sudah saya tuliskan ya, dan juga mungkin ada teman juga nih yang menuliskan dengan panjang ya, lebih panjang dari yang punya saya tuh. Ya, jadi untuk apa namanya 3S ya, sesuai yang sudah kita biasakan ya di saat apa di sekolah ya. 3S, senyum, salam, sapa. 5S sebenarnya ditambah 2 lagi nih. Kemudian ketika jam pelajaran tahsin kelompok saya, nah tapi ini di kelompok siapa ini? Pada saat ulama pembukaan belajar tanpa disuruh terlebih dahulu, ya terlebih dahulu. Ya, artinya memang sudah pembiasaan ya di sekolah kita, ya ketika memang sudah waktunya belajar ya, walaupun gurunya mungkin belum sampai atas ya, tapi siswa tersebut sudah bersiap gitu. Dan juga mungkin saat murojaah di masjid ya, walaupun belum ada guru di atas, tapi siswa karena sudah terbiasa, jadi siswa sudah membiasakan untuk sebelum sholat murojaah. Kemudian untuk membereskan perlengkapan tahsin ya, itu juga tanggung jawab ya. Ketika sudah selesai ya, kita guru-guru membiasakan untuk siswa membereskan perlengkapan tahsinnya ya, terutama meja. Terus yang selanjutnya untuk apa namanya kesadaran siswa ya terhadap hafalan Qur'annya, yang mana di sekolah kita memang mengunggulkan Al-Qur'an ya, yang itu juga hafalan Qur'an anak-anak kita. Alhamdulillah ada peningkatan dari sisi kuantitas ya. Alhamdulillah sudah lebih banyak yang 2 juz, karena di tahun kemarin dan tahun ini dan mungkin kedepannya kita mentargetkan itu hafalan anak-anak lebih banyak yang 3 juz ya, walaupun memang tidak bisa semuanya ya, tapi mudah-mudahan sudah lebih 50%-nya anak-anak kita bisa dapat hafalan 3 juz, sehingga itu mempermudah nanti ketika mereka ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, mereka bisa dapat jalur prestasi ya dengan hafalan 3 juznya. Ya, kemudian ya mungkin juga hal yang kurang baiknya di sini dari karakter anak-anak kita ya, anak-anak kita ya mungkin ya masih ada beberapa yang kurang tertib ya ketika belajar ya. Kurang tertib ketika belajar ya, mungkin mengobrol, kemudian ada juga mungkin yang lari-larian gitu, sehingga tidak fokus terhadap pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ya masih ada beberapa anak-anak kita yang yang menyepelekan ya, seperti yang sudah saya tuliskan, menyepelekan ya hafalan 1 juz ya, karena mungkin ya anak-anak kita sudah capek atau gimana ya, yang kita juga masih mencari sama terhadap anak-anak kita yang masih belum selesai walaupun sudah di kelas 6. Kemudian yang sudah kita lakukan ya, yang pertama dari ini ya, dari tanggung jawab ya, dari tanggung jawab itu ya, yang mana metode UMI sudah punya tahapan-tahapan ya. Nah, itu mungkin kita perkuat lagi ya, supaya kualitas ya bacaan anak-anak kita itu lebih baik lagi, lebih menerapkan metode UMI dengan baik. Dan selanjutnya untuk yang anak-anak yang memang belum Quran ya, atau yang belum juz 30 ya,
ada tambahan-tambahan khusus ya, nanti ada juga PDM-nya di kelas 6 yang sudah kita lakukan di tahun ini ya, di semester 2 kemarin kita sudah lakukan, dan ya alhamdulillah hasilnya juga lumayan ya. Ya tapi masih ada juga siswa-siswa kita yang masih belum juga ya. Kedepannya mudah-mudahan bisa lebih sedikit lagi, ataupun mudah-mudahan tidak ada lagi yang belum juz 30 atau yang belum Quran. Ya begitu aja Bu Indri, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fajar atas apa tadi tentang yang siswanya ya, karakter siswa dari pembelajaran tahsin ya, yang sudah mengalami peningkatan. Eh, Pak Kartijan mungkin akan memberikan apa sedikit sepatah dua patah kata. Tapi saat ini Pak Kartijan itu sedang apa namanya keliling membuat video laporan. Jadi di akreditasi itu Pak Kartijan memvideokan dari pembelajaran guru-guru. Jadi berkeliling memvideokan. Tapi kalau misalnya Pak Kartijan bisa, silakan. Pak Kartijan mau memberi sambutan? Mungkin belum bisa ya, belum sambil berjalan mungkin belum bisa. Kita lanjut saja ya, lanjutkan lagi. Tadi karakter ya, tentang karakter peserta didik. Kalau dari yang apa tadi yang belum bidang studi ya, ya Bu Ayah. Bidang studi tadi belum, yang mewakili bidang studi sebentar satu saja mungkin ya. Dari bidang studi ada, oh ini ada nih, ada sebenarnya banyak ya. Ini jadi eh apa nih? Kalau yang tadi Tasin ada tambahan ini apa tadi ya? Kesadaran akan tanggung jawab, empati, apa nih? Ketekunan dalam menghadapi kesulitan, penghargaan atas usaha itu sudah dilakukan ya. Alhamdulillah itu untuk dari guru Tahsin. Nah, dari bidang studi mungkin bahasa Arab mewakili untuk bidang studi kali ya. Silakan Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, iya, ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembentukan karakter anak-anak yang sudah terbentuk tuh yang memang sudah mereka terbiasa, yaitu salam, senyum sapa, itu sudah terbiasa mereka dengan langsung ketika bertemu guru atau kawan ya. Kemudian semangat belajarnya juga mereka baik, cenderung meningkat sih, walaupun ada beberapa anak yang terlihat agak sedikit menurun gitu ya. Kemudian mereka juga suka menolong jika ada kawan yang kesulitan. Kemudian juga dalam ulangan sikap jujurnya sudah nampak. Nah, yang masih belum terbentuk itu adalah karakter tertib dan rapi dalam mengantri atau dalam barisan ya. Ya, contohnya saat keluar dari masjid, kemudian berebut untuk salim dengan guru. Terkadang tuh masih belum tertib sekali, dan bahkan kalau misalnya keluar dari masjid tuh sampai melompati pundak kawan atau kakinya terkena oleh badan kawan, itu masih biasa aja gitu mereka. Masih apa namanya, nggak ada rasa bersalah gitu. Jadi pada saat rebutan salim juga gitu, sama kadang sampai sikut-sikutan gitu ya, pengen dulu-duluan. Nah itu nampaknya yang harus sangat-sangat serius kita fokus mungkin ya di tahun ini, gimana sih membentuk karakter anak kita supaya menjauhi sikap untuk tidak menyakiti kawannya gitu, untuk dalam dalam meraih tujuannya
dengan tidak menyakiti lingkungannya atau kawannya di sekitarnya gitu. Jadi nggak bisa hanya satu orang dua orang menasehati, tapi itu harus sistem yang membentuk dan itu harus terbiasakan. Itu Bu Indri. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Berarti kita dari karakter-karakter tadi ada yang sudah diberikan solusi caranya mungkin ke depannya. Nanti eh, kita tadi gini sudah refleksi, kemudian bagaimana tadi kita catat poin-poin yang akan kita perbaiki untuk di tahun mendatang, di tahun ajaran baru, kita fokuskan lagi nanti seperti apa karakter yang akan kita nggak akan bisa ya memperbaiki semuanya sekaligus gitu. Nanti mungkin yang kita fokuskan apa gitu. Nanti kita bersama-sama kita mungkin sharing di situ di rapat selanjutnya bisa juga atau mungkin di PMO kali ini. Tapi untuk selanjutnya untuk yang karakter tadi kalau untuk yang Bapak Ibu guru kalau dari rapot sekolah tadi ya kalau saya baca gitu bernalar kritis itu salah satu nanti ya untuk masukan ke depannya seperti apa karena itu ada di rapot. Dan salah satunya tadi juga yang sudah dari Bapak Ibu sarankan nanti kita rangkum gitu ya. Selanjutnya tentang pembelajaran nih. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran di kelas itu implementasi pembelajaran di kelas itu guru dengan digital ya. Kemarin pembelajaran secara digital yang kita mendapatkan pelatihan dari Kominfo yaitu digital talent tadi video konten kreator ya. Nah, setelah melakukan pelatihan seperti itu, bagaimana kan mungkin ke depan gitu, Bapak Ibu guru, eh, apa yang akan dilakukan ke depan gitu, mungkin juga bisa disampaikan yang sudah baik dari itu semua seperti apa. Coba saya buka dulu ya, ini dari Padletnya. Nah, di sini pembelajaran di kelas ya dari nasihat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Terlebih lagi seiring dengan teknologi yang semakin canggih, mari kita refleksikan apakah Bapak Ibu sudah menyesuaikan pembelajaran dengan peserta didik kita yang kekinian. Apa saja yang sudah dan yang belum Bapak Ibu terapkan dan serta kendala juga solusinya yang seperti apa. Ini ada Bu Leli ya di kelas 1B, ada 1A, kemudian kelas 4B, kemudian dari Pak Barka dan 6B. Mungkin ini bisa langsung dibacakan saja. Tadi yang belum itu kelas 1B ya. Silakan Bu Leli atau mungkin kelas 1 mewakili 1A, 1B yang mana nih? Siapa nih? Eh, eh, Apakah tadi sudah ke share screen belum ya? Belum ya, saya share screen dulu ya. Nah, tadi saya ngomong tapi ternyata belum di-share. Baik, ini mungkin dari Bu Puji ya. Ada Bu Pujinya? Atau kelas 1A ini Bu Puji apa Bu Putri? Silakan disampaikan tentang pembelajaran ya. Guru kan sudah melakukan pelatihan ya kemarin dengan Kominfo. Masih ada waktu kan itu awal Mei ya, masih ada pembelajaran untuk selanjutnya. Itu bagaimana apa yang sudah baik, apa yang belum, mungkin ke depan seperti apa. Eh, Sambil menunggu Bu Puji atau Bu Putri, mungkin saya menyampaikan sedikit ya untuk yang pembelajaran tadi ya, guru yang harus selalu belajar untuk memperbaiki diri, jangan sudah cukup sampai di sini gitu ya. Kita sudah ngajarin kayak sudah baik banget gitu. Tapi kita selalu mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik lagi pembelajarannya, lebih kekinian. Mungkin kalau memang
walaupun kita mungkin usianya mungkin lebih tua gitu daripada mungkin guru yang lebih baru-baru, semuanya guru nih. Jadi kita ya walaupun yang mungkin yang lebih senior gitu guru ya tetap harus belajar gitu, harus mengupgrade diri. Jangan cukup dengan ya seperti ini nih saya ngajarnya ya begini gitu. Tapi tidak, kita di SDIT Al-Manar ini insya Allah semua gurunya akan mengupgrade diri untuk menjadi lebih baik lagi. Bagaimana mengajar itu lebih seru, lebih menyenangkan, dan anak-anak bisa masuk itu ke anak-anak gitu. Karena kalau kita tidak tadi seperti yang nasihat Ali bin Abi Thalib mengatakan tadi ya, didiklah anakmu sesuai zamannya ya, sesuai zaman yang sekarang ini. Jadi kita sebagai pendidik juga harus mengikuti hal tersebut gitu, tidak cukup dengan pembelajaran saat kita diajari dulu gitu, cara lama gitu. Tidak hanya tapi bukan hanya foto-fotonya saja ya, tapi gimana belajarnya menyenangkan, tapi tetap ilmunya harus dapat. Jangan sampai kita hanya asik-asik mungkin bikin konten video yang hanya untuk Bu Puan, misalnya kita ngajarnya hanya yang ini, tapi justru esensi dari materi yang mau kita sampaikan nggak ada gitu. Tapi jangan sampai seperti itu. Esensi yang kita mau sampaikan itu harus menuju ke situ, tapi dikemas dalam bentuk yang seru, asik, menyenangkan, tapi tetap esensinya. Jangan sampai mengalahkan, kita udah seru-seruan tapi nggak ada yang nyampe ke anak-anak gitu. Yang akan kita tuju apa? Kita sebenarnya pengen menyampaikan apa gitu, tapi itu harus yang penting, nyampe atau enggak. Nah, itu kita harus refleksi, evaluasi, refleksi gitu. Tidak hanya kita belajar yang seru-seru, asik, tapi yang kita tuju itu nggak nyampe gitu materi yang kita mau tuju gitu. Jadi ilmunya nggak ada, misalnya anaknya jadinya hanya seru-seruannya saja, tapi ilmunya nggak nyampe ke hati atau nggak nyampe ke pikiran dia, ke akalnya gitu. Tapi hanya akal dan pikiran hatinya gitu. Tapi hanya seru-seruannya saja dapatnya. Tapi jangan sampai seperti itu juga gitu. Jadi ini mana ya sambil menunggu siapa tadi ya? Kelas 1 mungkin dari perwakilan kelas bawah. Siapa? Silakan ya. Inginnya sih sebenarnya nggak ditunjuk tapi saya gitu. Seperti itu. Sambil waktunya ya, nanti keburu waktunya. Ini mungkin dari kelas bawah mewakili bergantian dari guru kelas, wali kelas bawah, wali kelas fase A. Begitu aja deh, fase A, fase B, fase C gitu ya. Mewakili dari fase A. Siapa yang mewakili? Silakan. Bu Resti mungkin dari di situ ada berapa guru yang bisa mewakili untuk fase A? Fase A? Tidak ada. Fase A tidak ada nih. Fase A. Tadi sudah dibacakan kan Win ya? Iya, fase A, 1A. Yang mana ya? Tadi karakter, kalau sekarang kan kita tentang pembelajaran ya. Tentang pembelajaran ya. Mewakili fase A, alhamdulillah untuk pembelajaran, insya Allah kami berusaha untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Alhamdulillah di setiap kelas ada proyektor, jadi kami maksimalkan itu. Namun demikian, memang ada beberapa alat yang sering trouble, jadi itu tidak bisa kita manfaatkan secara maksimal. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kami mencoba pembelajaran itu kita buat seperti problem solving, kemudian berbasis penemuan atau berbasis project, seperti itu Bu. Apalagi ya, atau game-game yang sifatnya di luar kelas. Kemudian untuk mengakomodir supaya itu bisa di-sharing ke teman-teman atau yang lainnya, kita berusaha membuat dokumentasi, kemudian kita upload di media sosial seperti itu. Sehingga itu juga bisa kita share ke orang tua, ke anak-anak seperti itu, dan jika sewaktu-waktu dibutuhkan mereka bisa melihat kembali seperti itu. Namun untuk
yang menjadi kendala itu yang pertama tadi adalah proyektor yang sering trouble, dan yang kedua adalah minat literasi siswa ya. Jadi ini juga menjadi salah satu kendala bagaimana kita mau menerapkan pembelajaran yang hot atau yang bernalar kritis jika minat literasinya kurang, seperti itu. Mungkin itu Bu Indri. Ya, terima kasih Bu Resti. Tadi berarti pembelajarannya memang sudah sebenarnya alat sudah ada ya untuk bagaimana pembelajaran yang mendukung gitu untuk siswa ya, sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana caranya ya kita mengelolanya ya, mengelola pembelajaran itu dengan baik, disesuaikan dengan kekinian, dan tadi mungkin ada kendala sedikit diperbaiki ya, mungkin itu bisa dilaporkan. Mungkin dari fase B, silakan fase B. Tapi sejauh ini sih hampir sama ya, fase A, fase B mungkin ada, mungkin dari fase C. Fase C, mungkin anaknya lebih berbeda nih dari kelas bawah itu bagaimana nih kalau untuk fase C nih cara pembelajarannya, karena mungkin kelas bawah tadi gurunya yang mengemas seperti apa, walaupun sebenarnya juga sama sih, cuma bagaimana nih dengan anak yang sudah mulai beranjak beranjak sudah agak besar ya, gimana nih? Gitu. Fase C ada kelas atau fase B boleh atau fase C. Kelas 5 kayaknya belum ada ya. Kelas 5, kelas 6. Tadi sudah mewakili Bu Puah untuk di bagian apa namanya karakter itu mantap sekali. Sekarang dari apa namanya dari cara pembelajarannya mungkin Bu Andin silakan. Ini. Iya, Assalamualaikum Bu Indri. Suaranya kedengaran ya Bu? Terdengar, terdengar. Untuk kelas 6B C kali ya. Iya, fase C ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah telah memanfaatkan teknologi sesuai zaman, sesuai perkembangan saat ini. Terlebih memang selalu berdiskusi sih sama anak-anak media apa yang memudahkan mereka, karena di fase C anak-anak sudah nggak hanya guru saja yang menyajikan, tapi siswa sudah mulai menyajikan berbagai macam pembelajaran, tugas. Jadi anak-anak dibebaskan media apa yang memudahkan mereka, apakah menggunakan teknologi berbasis Canva atau ya masih mau pakai poster dan lain sebagainya, atau bahkan video yang mereka buat sendiri. Alhamdulillah. Kemudian apa yang belum, mungkin beberapa media atau aplikasi yang membutuhkan dua arah itu yang mungkin belum bisa kita terapkan, karena memang di sekolah sendiri kita kan tidak mengizinkan anak-anak untuk menggunakan gadget, atau mungkin suatu hari bisa disediakan di sekolah yang dimana anak-anak bisa saling menggunakan ya, jadi ada dua arah gitu dari guru dan dari anak-anak. Mungkin itu yang belum. Tapi kendalanya adalah di sini karena mereka itu sudah lebih cepat ya menyerap informasi, kadang terlalu banyak, jadi loss pengawasan ya ketika di rumah. Kalau di sekolah mungkin bisa diawasi, tapi kalau sudah di rumah itu kita guru bisa memantaunya mungkin hanya dari interaksi di sosial media, tapi itu dari situ pun kelihatan mana yang banyak terpapar, mana yang enggak, karena kebanyakan kalau yang mereka terlalu banyak terpapar, biasanya dia terdapat gangguan pemusatan di kelas, jadi enggak fokus atau malah apa ya, terlalu luas jangkauannya dia sehingga
di kelas nggak maksimal seperti itu. Itu kendala yang terdapat mungkin di fase C ya Bu. Terima kasih. Ya, kasih Bu Andin tadi ya. Memang serba salah ya, tapi karena kita nggak bisa itu ya menstop apa namanya, emang eranya yang sudah seperti sekarang, tinggal kita sebagai pendidik gurunya gitu mungkin memberi nasihat bagaimana cara memaksimalkan, mengoptimalkan maksudnya, mengoptimalkan bagaimana cara penggunaan gadget yang baik, mungkin yang benar, mungkin seperti itu bisa apa namanya, agar menjadi juga nggak bisa kita, pokoknya dari dianya sendiri yang kita ngasihkan masukan, karena nggak bisa kita stop untuk tidak memakai hal itu, tapi bagaimana cara pemanfaatan kita mungkin memaksimalkan ya, mengoptimalkan ketika di rumahnya dia punya seperti itu, bagaimana kita memberikan tugas atau seperti apa yang eh, lebih baik gitu, sarannya gitu. Ke situ agak, dan pembelajaran kita juga lebih baik karena tidak bisa ya kalau kita di sekolah, tapi bisa menggunakan lab komputer kalau mungkin bergiliran untuk menggunakan kalau misalnya medianya mau interaktif digital gitu. Selanjutnya mungkin itu ya untuk apa namanya, diskusi kita, refleksi untuk hari ini tentang apa yang sudah baik, kemudian yang belum, kemudian ada kendala-kendala tadi ya, sudah kendala-kendala dan ada solusi, dan ada juga mungkin yang kita harus diskusikan lagi ke depan seperti apa kita kemas lagi. Nah, mungkin ada masukan sebelum saya mungkin dengan Bu Resti atau Bu Andin dan Bu Puah, kita mau praktek baik tentang beberapa kompetensi kemarin ya, lokakarya di lokakarya, kita pengimbasan lokakarya kepemimpinan 1 dan 2 kepada Bapak Ibu guru tentang bagaimana kompetensi ya, model kompetensi guru gitu. Ada 4 ya, sebentar. Saya share dulu. Ya, ada yang kita sudah dapat langsung sebelum nanti kita kembali ke situ, tapi karena saya mengingat ini tentang kompetensi yang sudah didapat saat lokakarya, mungkin agak nyempil sedikit ini pengimbasan yang sudah kita dapat saat lokakarya kepemimpinan kemarin, Bapak Ibu guru, tentang kompetensi ya, 4 kompetensi yang dimiliki oleh guru, ada 4 ya, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional ini. Nanti ini akan menjadi yang kita fokuskan gitu. Bagaimana nih kompetensi pedagogik para Bapak Ibu guru? Bagaimana kompetensi kepribadian para Bapak Ibu guru ini? Kompetensi sosial. Mungkin akan saya share nanti di grup ya untuk dipelajari, karena di sini kita ingin kita itu ada di level mana gitu. Apalagi kita sudah termasuk adalah sekolah penggerak gitu. Sekolah penggerak kita sudah mulai di level manakah gitu. Jadi di sini, nah, rincian kompetensinya ada, di situ ada beberapa indikator dan subindikatornya yang nanti menjadi penilaian-penilaian Bapak Ibu guru ya sebagai kompetensi sebagai pendidik ya. Nah, ini ada pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Mungkin secara garis besar aja. Nah, ini levelnya ya. Untuk level 1 itu paham. Ini yang mungkin yang akan saya sampaikan. Level 1 itu paham. Bapak Ibu guru, kemampuan guru itu paham pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktek baik. Nah, kemudian level 2 dari Bapak Ibu guru nanti, kemampuannya, kompetensinya, itu ada level 2 itu dasar. Kemampuan guru menerapkan pengetahuan yang sudah didapat. Prinsip-prinsip teori tadi ya, itu menerapkan setelah paham level 1, level 2-nya menerapkan. Level 3-nya, Bapak Ibu guru itu mampu mengevaluasi dan merancang perbaikan. Jadi setiap guru itu sudah mampu mengevaluasi dan merancang perbaikan untuk pembelajarannya ke depan nih, pengetahuan atau prinsip-prinsip cara mengajarnya seperti apa, itu mengevaluasi dan merancang perbaikan. Itu baru level 3 itu menengah. Dan level 4 mumpuni. Nah, kita minimal
target kita adalah mumpuni. Setelah itu kita tahun ajaran baru nanti 2024-2025 kita sudah targetnya adalah ahli. Jadi sekarang mumpuni itu seperti apa? Guru sudah berkolaborasi, insya Allah kita sudah ya di situ di mumpuni gitu ya, berkolaborasi, berbagi praktik baik dengan guru-guru lainnya, mengembangkan pengetahuan, bagaimana menyampaikan kita sharing gitu, kolaborasi untuk perbaikan-perbaikan cara pembelajaran kita ke depan. Nah, tahun 2024-2025 kita sudah beda lagi itu, inginnya kita menjadi yang level 5 gitu, yaitu ahli. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa membimbing guru lainnya dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktik baik tadi, membimbing guru lainnya. Karena kalau misalnya di sekolah kita ada beberapa saja yang sudah ahli, tapi inginnya di semua kita bisa menjadi ahli gitu, menjadi level 5 ini ya, menjadi ahli semua. Jadi tidak hanya mungkin beberapa guru saja, tapi semuanya insya Allah sudah bisa menjadi level 5 ini ahli gitu untuk ya. Itu level kompetensi tadi. Nah, ini ada beberapa nanti bisa saya share. Ini yang share saja di grup tentang kompetensi pedagogik seperti apa nih, lingkungan aman nyaman, pembelajaran efektif, asesmen umpan balik dan laporannya ini harus berpusat peserta didik bukan sama gurunya ya, bukan berdasarkan kita, tapi lihat peserta didik kita. Misalnya kayak yang kelasnya Bu Resti kemarin ya, di kelas 1B, 2B ya, ada yang mungkin berkebutuhan khusus. Bagaimana kita bisa memberi pelaporan yang berpusatnya perkembangan peserta didik tersebut gitu, tidak disamaratakan ya. Nah, gitu. Kemudian kompetensi kepribadiannya juga nih. Nah, ini untuk gurunya ya. Bagaimana kematangan moral, emosi, spiritual dan perilaku sesuai kode etik guru. Jadi ini apa? Bagaimana cara kita dari diri kita dulu untuk mendidik, berarti dari kita dulu yang selalu melakukan perbaikan-perbaikan di pribadi kita, mengembangkan diri melalui kebiasaan refleksi. Itu sangat penting untuk gimana sih? Apakah pembelajaran kita, jadi jangan langsung menyalahkan siswanya kalau misalnya nilainya anak itu belum paham, nggak ngerti gitu. Tapi kita harus merefleksi, apakah cara pembelajaran kita ini yang belum kita belum berdasarkan peserta didik gitu, karena berdasarkan kita, bukan berdasarkan berpusat pada peserta didik, tapi berdasarkan ilmunya kita. Berarti kita yang harus belajar gimana merefleksi, oh anaknya berarti belum pahamnya di sini. Jadi kita selalu kebiasaan mengembangkan diri itu dengan cara merefleksi diri sendiri. Kebiasaan merefleksi ini itulah untuk menjadi perbaikan-perbaikan ke depan gitu, merencanakan gimana ke depannya. Jadi tidak berdasarkan kita, tapi berdasarkan peserta didik kita. Kemudian orientasinya tadi ya berdasarkan peserta didik tadi ya di kepribadian tadi ya, kompetensi kepribadian. Kemudian kalau di sosial ini kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, tadi berkolaborasi, jangan diri kita sendiri gitu. Maksudnya kayaknya kita tuh nggak mau berbagi atau nggak mau belajar dari orang lain. Kayaknya sudah merasa paling benar, paling bisa, atau kita nggak bisa nih, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Jangan seperti itu. Kita harus belajar gitu. Maksudnya ketika kita nggak bisa, gimana caranya kita biar bisa belajar dengan temannya. Jadi berkolaborasi. Pasti ada kan, maksudnya nggak semua orang itu juga mesti baik gitu, maksudnya atau kita pasti punya kelemahan, tapi kita belajar dengan orang lain itu dengan berkolaborasi atau berbagi, kita berbagi apa yang sudah kita dapat, kita berbagi dengan teman kita agar teman kita yang mengalami kesulitan juga menjadi lebih baik gitu ya. Itu kolaborasi ini meningkatkan pembelajaran. Keterlibatan orang tua, jika kita memang membutuhkan keterlibatan orang tua, nah itu akan lebih baik lagi kita sampaikan. Nah, misalnya Tasin juga seperti itu ya, seperti yang kemarin saya sedikit ambil dari kita evaluasi saat raker gitu ya. Misalnya tadi ada anak yang mengalami kesulitan belajar, kita fokus, kita bisa komunikasikan dengan orang tuanya, mohon bantuan gitu. Jadinya kita bisa kan punya grup ya, Tasin juga ya, nggak hanya wali kelas ya, punya grup dengan orang tua gitu. Ketika kita mohon bantuan kepada orang tua, ingin orang tuanya juga memperhatikan karena ini anaknya agak sedikit susah nih gitu, misalnya untuk diingatkan gitu gimana caranya berkomunikasi dengan orang tuanya. Keterlibatan orang tua ini penting dalam pembelajaran juga gitu ketika di rumah. Tapi tidak juga kita memberi PR-PR terus ya. Tapi minimal keterlibatan ketika kita
tadi ya menghafal, misalnya anaknya belum nih, tolong dimotivasi dari rumah juga gitu. Gimana caranya mengingatkan kalau tentang Quran itu penting dulu untuk dunia dan akhirat tentunya gitu ya. Mungkin kita butuh bantuan dari orang tua, keterlibatan orang tua dalam hal ini. Kemudian keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring juga, ini juga kita bisa dengan tadi ya, ada grup-grup atau kolaborasi dengan sekolah lain juga bisa untuk meningkatkan kompetensi sosial kita. Kemudian tadi profesional. Nah, ini aman dan nyaman, lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman ini juga ya. Kemudian efektif, berpusat pada peserta didik, tadi asesmen, umpan balik, dan pelaporan tadi. Mungkin itu saja. Mungkin mau ditambahkan, mau ditambahkan sama Bu Resti? Ada yang kemarin mungkin ada yang belum saya sampaikan gitu. Dari kita yang sudah dapat di Lokakarya, mungkin sharing kepada teman-teman yang sudah didapat, atau Bu Resti atau Bu Andin. Monggo silakan. Paling ini aja Windri, jadi kemarin dari Lokakarya yang terakhir kita membuat program yang berkaitan dengan 4 kompetensi tadi, yang insya Allah nanti akan kita mulai dari bulan Juli Agustus seperti itu. Nanti untuk programnya insya Allah kita share setelah dirapikan. Baik. Ya, kemarin sudah dibuat ya. Memang kita ada aksi nyata ya. Dari Lokakarya tadi kita sudah disarankan membuat program dan aksi nyatanya seperti apa gitu ke depan. Untuk gimana guru-guru kita tuh 4 kompetensinya tadi ya. Semuanya mencapai ahli gitu. Setelah mumpuni ahli gitu. Kita sekarang kalau mungkin ada yang level 3, 4 gitu ya. Dan ada yang sudah 5. Tapi kita gimana cara mendekati ke arah level 5 sebagai guru yang tadi ya memiliki 4 kompetensi yang Masya Allah gitu. Apalagi guru Almanar, wah keren gitu. Masya Allah, tapi gimana mencapai sampai tadi ya dari indikator dan subindikatornya mencapai semua. Mungkin ke depan kita penilaian-penilaian tadi dari 4 kompetensi tersebut gitu. Mungkin itu saja, sudah 9:49. Ada mungkin dari Bu Puah gitu masukan gitu. Kemarin kan level yang 1 juga belum ya Bu Puah, mungkin ada yang dari Lokakarya kepemimpinan pertama, mungkin Bu Puah yang dan Pak Barkah ya mengikuti dengan saat itu. Tes. Silakan Bu Puah. Ya, Windy, mungkin itu tadi tentang kompetensi guru ya, itu kan berdasarkan hasil Lokakarya. Tapi kan kalau kita berada di jaringan sekolah Islam terpadu kan, JSIT, mungkin kompetensinya ya seperti yang sudah pernah disampaikan tempo hari berdasarkan standar mutu, ya menyesuaikan standar mutu dari JSIT juga. Ya, nanti namanya kompilasi ya, dikumpulkan dari yang 4 kompetensi tadi. Nah, tadi satu lagi adalah yang dari JSIT, dari buku standar mutu ada tambahannya. Ya, terima kasih Bu Puah mengingatkan tadi. Kita kemarin ada juga ya yang dari situ, jadi yang harus disampaikan nanti diperlengkap lagi fokusnya ya. Tapi insya Allah dari itu sudah mencakup. Nanti tinggal poin-poinnya apa yang lebih urgen tadi nanti ya kita. Ada lagi Bu Puah, mungkin yang di saat pertama waktu itu di Lokakarya pertama mungkin. Lokakarya yang pertama yang berbarengan dengan Khatmul Quran, Pak Barkah mohon bantuannya nanti kalau ada yang kurang dilengkapi. Mungkin saya nggak share screen ya, Win. Atau share screen sedikit aja ya. Bentar. Ya, share screen. Itu tentang keputusan berdampak. Karena memang bukan hanya kepala sekolah yang menjadi pemimpin di sekolah, kita para guru juga sejatinya ya seorang pemimpin juga, minimal di kelas, minimal untuk diri sendiri. Karena memang ya kita akan dimintai pertanggungjawaban ya atas apa yang kita pimpin diri sendiri, kemudian lingkup kecil di sekolah yaitu kita di kelas,
bersama dengan anak-anak, dan itu juga ketika kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik ya, maka anak-anak juga akan melihat, karena memang anak-anak SD itu masanya masih meniru ya, masih melihat, dan dari pembiasaan-pembiasaan ketika kita mengambil sebuah keputusan, ketika kita merespon, nah itu anak akan belajar. Nah, di sini keputusan berdampak ini, kalau kita dulu tuh biasa kenal dengan istilah analisis SWOT ya. Cuma di sini dia istilahnya 5T, yaitu telusuri kondisi kunci, tentukan kondisi batasan, tetapkan kondisi ideal, terapkan aksi nyata, dan temukan umpan balik. Jadi ketika kita menemukan sebuah kondisi, eh, harapannya bagaimana, idealnya bagaimana, ya misalnya ketika kita di kelas ya harapannya anak-anak itu ya belajar tertib, ya apa, langsung nyampe gitu ya. Atau dalam sebuah permasalahan, ya kondisi idealnya seperti apa, tapi rasanya nggak mungkin kalau ideal seperti itu ya, kita ada batasan maksimal. eh Ya walaupun nggak sampai ideal, tapi tetap kita harus punya batasan harapan ya. Nah, kemudian di sini rencana nyata, baru nanti setelah kita ambil keputusan ya direfleksi, temukan umpan balik. Nah, di sini ketika menerapkan aksi nyata, apa yang akan kita terapkan? Di sini ada diagramnya. Apabila sebuah alternatif yang akan kita ambil dalam memutuskan sesuatu permasalahan, kalau dia membutuhkan usaha yang tinggi, dampaknya sih tinggi juga, dampaknya bagus juga, dampaknya maksimal, tapi usahanya juga maksimal. Jadi itu mungkin nggak mesti harus diambil sekarang untuk alternatifnya. Jadi itu dijadikan sebuah proyek jangka panjang. Tapi kalau dampaknya maksimal, usahanya nggak maksimal-maksimal banget lah gitu. Maksudnya masih bisa kita jangkau, nah itulah yang menjadi prioritas. Tapi kalau usahanya eh, usahanya minimal, kemudian dampaknya juga minimal, nah itu bisa jadi yang berikutnya setelah prioritas. Tapi kalau usahanya maksimal, tapi dampaknya minimal, ya udah itu lupakan saja. Jadi kita menemukan kesalahan dalam kondisi terdesak, kita skala prioritas yang paling gampang sih itu istilahnya. Kalau bikin skala dulu, diturunkan dulu, kepanjangan, keburu permasalahannya sudah semakin bertumpuk, malah nambah masalah yang baru. Mungkin itu aja, Bu In. Pak Barka mungkin mau nambahin? Ya, mungkin sudah cukup ya, Bu Boy ya. Insya Allah tadi sudah menggambarkan sih secara keseluruhan saat kita lokakarya ya. Atau mungkin ada beberapa mau menambahkan yang kemarin. Apa sudah cukup? Cukup, Bu, mungkin. Oh, sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, ini memang waktu sudah mulai pukul 9:55. Alhamdulillah ya. Tadi itu memang sudah menggambarkan ya, mungkin yang dari buku Lokakarya Kepemimpinan 1, semua guru juga merupakan adalah pemimpin. Karena memang kita mengajarkan juga nanti setiap manusia adalah pemimpin ya. Nah, apalagi guru gitu kan, memimpin tidak hanya di murid-muridnya, juga mungkin di keluarganya ya. Tidak hanya guru laki-laki ataupun guru perempuan, sama semuanya adalah pemimpin. Nah, di situ tadi diajarkan di lokakarya yang pertama ada 5T tadi ya. Kemudian di lokakarya kedua tadi ada kompetensi guru, 4 kompetensi yang harus dimiliki guru, dan mungkin tadi ditambahkan bisa juga nanti dari di standar buku JSIT tolong dibaca lagi. Waktu itu sudah ada di draft ya, bisa dipelajari. Bagaimana kita selalu meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, juga intinya kita kan seorang pendidik yang akan mengajarkan anak-anak murid kita, atau terutama juga anak-anak kita sendiri, atau di sini selaku kita guru jadi seorang pendidik gitu, anak-anak didik kita menjadi nanti menjadi pemimpin
di masanya ya, dan menjadi semuanya pemimpin-pemimpin dunia yang diharapkan seperti Salahuddin Al-Ayyubi atau para sahabat dan pengikut-pengikut para sahabat yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi pemimpin-pemimpin yang eh, mendidik ke anak-anak kita agar anak-anak murid kita nanti menjadi pemimpin dunia, pemimpin membawa kemaslahatan dan membawa kemenangan untuk agama kita, diri kita yaitu agama Islam. Mungkin itu saja untuk apa namanya yang sudah kita lakukan hari ini di PMO level sekolah di bulan Juni ini. Ini adalah terakhir di tahun ajaran ini. Kita ke depan akan ada yang kita kumpulkan dari saran-saran atau solusi apa kendala, kemudian refleksi yang kita sudah lakukan. Mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan ke depan semua untuk anak didik kita. Insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin saya serahkan kembali ke Bu Resti selaku pembawa acara. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Bu Indri atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya Pak Kartijan apakah akan memberikan ini Bu Indri? Enggak. Ya mungkin Pak Kartijan masih ada di dalam? Apakah masih ada di situ di apa namanya di Zoom? Sudah keluar? Sudah ya Bu? Masih ada, cuman mungkin sedang ini Bu Indri sibuk kan ya, harus ngerekam kata beliau kemarin. Iya, karena akreditasinya sekarang lebih detailnya itu dari semua guru itu direkam item-itemnya saat pembelajarannya ketika visitasi. Gitu. Jadi harus berkeliling ke kelas-kelas, tidak hanya 2 kelas saja. Ini tuh berarti Bu Res bisa ditutup saja. Oh, berarti. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. PMO hari ini sudah selesai tepat di pukul 10 kurang 1 menit. Semoga apa yang sudah kita refleksikan hari ini bersama-sama bisa menjadi bahan perbaikan untuk kedepannya. Marilah kita akhiri PMO hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, jazakumullah khair Bapak Ibu guru sekalian, serta Bapak pengawas dan Bapak fasilitator. Mohon maaf lahir batin, saya selaku MC jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gonim sudah di stop recordingnya? Silakan di